Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Saya doakan semoga tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah. Dan tidak kalah pentingnya doa saya ketika kalian dihantam masalah, entah itu masalah yang nyata maupun masalah yang samar, semoga akan bisa menemukan solusi maupun jalan untuk keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua. Sekali lagi wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai harinya besok ya, hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Sekali lagi mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, nasib baik untuk kalian ya. Sekali lagi, nasib baik untuk kalian. Nah, ketika saya mengatakan nasib baik untuk kalian, tentunya secara zodiak ya. Sekali lagi tentunya secara zodiak. Nah, ketika saya mengatakan nasib baik untuk kalian ya, itu kan sering saya menarik 3 faktor: asmara, pekerjaan, dan keuangan. Nah, nanti akan sama-sama kita cek ya, ataupun sama-sama kita lihat lah ya, buat kalian itu nanti nasib baiknya itu di faktor apa ya. Bisa saja di faktor maksud saya, apakah nanti nasib baik kalian berada di faktor asmara, apakah nasib baik kalian nanti di faktor pekerjaan, apakah nasib baik kalian di faktor keuangan. Nah, kita kan tidak tahu, nanti setelah kita cek baru kita akan tahu, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu memang terjadi sama kalian ya, mungkin salah satunya entah asmaranya saja yang baik ya, entah pekerjaannya saja yang baik, entah keuangannya saja yang baik, ya syukuri sobat gitu loh ya, syukuri ya, alhamdulillah, aminkan. Nah, karena ucapan adalah doa, kan seperti itu ya. Nah, syukur-syukur bisa kedua-duanya baik ya, syukur-syukur bisa ketiganya nanti baik. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika mungkin itu ada yang mungkin salah satu yang baik ya, misal di pekerjaan, terus di asmara sama keuangan itu bisa dikatakan terdeteksi memburuk ya, ya tetap syukuri saja sobat gitu loh ya, daripada tidak sama sekali, kan seperti itu ya. Kan masih diuntungkan ya, berarti Sang Maha Kuasa itu masih memberikan apa ya, masih memberikan kasih sayangnya buat kalian semua. Tetap wajib kita syukuri meskipun nantinya terlihat mungkin salah satu yang akan menjadi nasib baik kalian, ya tetap syukuri saja. Ya sekali lagi ya, bukan berarti nanti mungkin ketika pekerjaan itu baik ya terus asmara buruk, keuangan buruk, bukan berarti itu apa ya, buruk semua gitu loh. Kan tidak seperti itu, kan ada salah satu nanti yang baik ya. Mungkin bisa dua yang baik ataupun tiga-tiganya baik. Nah, semoga bisa dipahami sobat ya. Ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip ya. Semoga agar tidak terjadi salah paham. Tetap di poin terakhir, saya selalu mengatakan apapun readingan dan uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga bersifat general reading sobat. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak atau yang ketarik nanti energinya siapa. Yang jelas yang saya fokuskan, yang saya tembak itu zodiak kalian. Nah, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, harap dimaklum sobat ya. Karena kan mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah ya, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian ketarik. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Ya, sering saya mengatakan seperti itu ya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya, zodiak dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan ya, yang akan saya tembak
sehingga untuk yang berkonsentrasi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat karena sudah banyak sekali ya, baik di luar negeri maupun yang dari Indonesia itu banyak. Alhamdulillah semua bilang akurat, setelah saya deteksi. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak terakhir ya, zodiak Sagittarius. Artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik untuk energinya. Oke sobat ya, Sagittarius. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu 3 hari ke depan. Sagittarius, kartu utama kalian tentang asmara muncul Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, prajurit naik kuda sedang membawa koin ya. Terus dikonfirmasi sama The Hermit, ada Pak Tua sedang berjalan gelap malam memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan Sagittarius ini sedang adanya suatu pemikiran ya. Kalian itu gini ya, ketika sudah menjalani asmara itu kalian mempunyai pemikiran ingin stabil. Jadi kalian punya pandangan ke depannya. Dalam arti gini sobat ya, mungkin kalian itu bingung gitu loh, mau dibawa kemana arah asmara kita ini. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Maksud saya ya, ketika mungkin kalian membawanya itu benar ya, asmara kalian bisa dikatakan nanti akan baik, akan benar, akan bisa menuju tahap stabil ya, baik secara keharmonisan, kebahagiaan ya, saling pengertian itu akan bisa. Nah ketika kalian membawanya asmara itu salah ya, malah di situ makin ada suatu bentrok gitu loh, tidak selaras sama pasangan kalian, banyak problem, banyak masalah. Nah kan saya tadi mengatakan kalian harus bisa membawa sobat ya, kalau bisa ya sama-sama saling pengertian ya, agar tidak terjadi suatu konflik. Karena saya menangkap di sini Sagittarius kelihatannya apa ya, masih mempunyai konflik gitu loh ya, masih mempunyai konflik kalian. Makanya di sini terlihat kalian mau menyelesaikan konflik tersebut gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di sini muncul The Hermit gitu loh ya. Jadi ibaratnya kalian apa ya, ketika ingin adanya suatu jalan stabil tentang asmara, di sini kelihatannya kalian masih terhambat ya, ibaratnya masih banyak liku-liku, masih banyak jalan yang terjal. Cuman di sini kalian disarankan apapun itu ya, ketika mungkin kalian dihantam masalah, asmara kalian belum beres, belum stabil, kalian di sini disarankan harus tetap apa ya, bersabar ya, sembari tetap berjuang selesaikan masalah jika ada masalah ya. Dan apa ya, istilahnya itu jangan lupa berdoa juga, ikhtiar di sini sobat gitu loh. Ikhtiarkan agar bisa baik langkah ke depannya, agar bisa mencapai kestabilan tentang asmara. Kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini apa ya, melambangkan adanya suatu rasa kedewasaan, adanya rasa kesabaran, juga ikhtiarkan di sini. Nah, insya Allah di sini akan menemukan titik balik yang bagus ya. Karena saya menangkap masih kurang stabil. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini ada 10 cup ya, itu seperti pelangi sama satu keluarga itu ya. Dikonfirmasi sama kartu ini sama-sama cup ya, cuman di sini dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan. Ini kalau saya tangkap
zodiak Sagittarius energinya sepertinya kalian adanya suatu harapannya, seperti itu ya. Adanya suatu harapan, ya mungkin ketika itu apa ya, akan adanya suatu perkembangan dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, dalam karir saya. Mungkin saya akan bisa senang, mungkin saya akan bisa membahagiakan keluarga ataupun orang-orang terdekat saya. Nah, itu harapan kalian di sini. Jadi di sini kalian bisa dikatakan mau menyambut apa ya, istilahnya kalian mau menyambut hari esok yang lebih cerah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi harapan yang tinggi ya, ya bisa dikatakan cukup bagus sih ya. Karena niat kalian cukup positif ya, sangat benar-benar cukup positif di sini. Cuman dikonfirmasi sama kartu 7 ya, 7 kap artinya mungkin di sini apa ya, masih banyak hambatan gitu loh ya. Masih banyak suatu permasalahan ya, atau suatu problem yang harus kalian selesaikan untuk bisa mencapai tahap stabil. Karena di sini apa ya, bisa dikatakan ketika kalian berjuang itu tidak menutup kemungkinan di sini akan membuahkan hasil sobat. Gitu loh. Jadi bukan harapan lagi. Bahkan nanti kalian akan bisa mencapai hasil ya. Mungkin secara target yang selama ini kalian harapkan, mungkin secara apa yang mungkin secara harapan yang bisa kalian wujudkan. Ya jelas keberhasilan, kesuksesan biarpun tidak terlalu naik ya, minimal ada pencapaian target itu yang kalian harapkan bisa tercapai. Nah, makanya di sini harus ada suatu perjuangan ya. Jangan hanya sekedar lamunan sobat, lamunan renungan ya, gitu loh. Apalagi hayalan, jangan hanya sekedar itu. Boleh kalian ibaratnya melamun ya, berhayal, merenung itu boleh, asalkan harus kalian apa ya, harus kalian wujudkan lah sobat ya, sehingga itu tidak menjadikan suatu pemikiran yang sia-sia, buang-buang energi. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini ketika biarpun kalian ada suatu hayalan, suatu rencana ke depan, tapi itu kalian jalankan di sini kelihatannya kan bagus. Akan ada suatu pencapaian-pencapaian lah. Intinya di situ ya. Kita lanjut di masalah keuangan dulu. Ini Sagittarius, kartu utama kalian tertangkap death ya. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya, death ini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The World ya. Ini ada seorang wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya berbagai macam kepala. Ini death ya. Death dalam arti kalau saya tangkap secara energi bisa dikatakan apa ya? Bisa saja di sini kalian itu akan adanya suatu hal yang lebih baik, lebih membahagiakan, bisa saja ini hal adanya suatu keburukan, malah merugikan keuangan kalian. Maksudnya begini sahabat ya, kartu death ini biasanya melambangkan kalian ini secara kartu ya nih ya, belum saya terawang ya. Ini kelihatannya kalian ada masalah gitu loh. Cuman di sini disarankan apapun itu masalahnya, kalian harus berani melangkah maju ya. Harus berani melangkah menyelesaikan. Masalah itu apa? Ya bisa saja mungkin seputar kestabilan keuangan kalian belum stabil ya. Kelancaran rezeki kalian masih belum lancar, banyak hambatan, banyak sendatan. Nah, itu yang namanya masalah. Makanya saya tadi mengatakan kalian harus berani melangkah maju, selesaikan. Perkara hasil atau tidak itu urusan belakang sobat. Yang penting kalian berani menghadapi masalah ya, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan gitu loh. Kalau saya menangkap di sini energi buruk ya, adanya suatu energi dari pihak ketiga. Nanti saya deteksi adanya suatu energi yang sangat buruk sehingga membuat banyak hambatan, banyak masalah. Terbukti apa? Terbukti adanya downward. Nah, seperti itu ya. Nah, ini apa? Mengatakan bahwa kalian itu ada masalah, tapi kalian di sisi lain ingin segera menyelesaikan masalah, ingin segera merampungkan masalah, dan ingin menemukan suatu kehidupan yang baru. Artinya, ya mungkin kalian akan bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Itu keinginan kalian, harapan kalian seperti itu. Nah, makanya apa ya? Di sisi lain di sini memang sih akan ada suatu keberuntungan, akan ada suatu keperpihakan alam sama kalian. Bisa saja kalian ini akan adanya suatu tanda-tanda yang baik ya, bisa saja didatangkan suatu rezeki. Karena saya tadi mengatakan death ini bisa diartikan dua makna sobat ya. Artinya kejutan yang mendebarkan ya. Bisa saja malah itu akan baik sama kalian, tiba-tiba akan ada keuangan masuk ya, kalian akan senang ya. Bisa saja keuangan itu besar. Nah, satu lagi bisa saja kejutan ini malah membuat kalian kecewa karena kalian akan mengalami suatu kerugian di faktor keuangan. Bisa saja seperti itu. Makanya di sini melambangkan adanya suatu kejutan-kejutan. Nah, cuman di sini kan apa ya istilahnya, ketika kalian ingin adanya suatu bantuan alam itu ya berpihak sama kalian, ya kalian harus bisa apa? Peka sobat dalam diri kalian. Masalah yang hadir itu wajar atau tidak ya. Gitu loh. Ketika masalah yang hadir itu sudah tidak wajar, terus kalian selesaikan secara logika, jadi tidak ketemu gitu. Makanya kalian di sini harus benar-benar bisa menangkap sebuah masalah. Masalah ini wajar atau tidak? Kalau tidak ya sikapi dengan intuisi ya, kepekaan hati. Ketika itu memang tidak ya
kalian harus bisa melawan dengan suatu energi juga, energi yang tak kasat mata juga, yaitu energi positif. Ya lakukan langkah-langkah ya mungkin adanya suatu pembersihan ataupun penetralan sehingga aura kita bisa terbuka lagi. Kan seperti itu ya. Karena apa? Ketika kalian sudah menangkap suatu petunjuk ya, tapi tidak kalian netralkan, misalkan energi memang maksud saya misalkan masalah itu sudah tidak logika, tapi kalian abaikan ya. Nah, ini nanti akan sia-sia karena apa? Di the world ini kalian akan mendapatkan bantuan dari alam gitu loh. Nah, ketika aura ini tersetop, bisa saja ini mental sobat ya. Jangan kira tidak bisa seperti itu, bisa meskipun kita mendapat bantuan dari alam. Terkadang itu mental kalau lebih kuat energi negatifnya loh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan sangat disayangkan karena di sini saya menangkap ketika itu netral, ini kelihatannya akan bagus ya. Akan terselesaikan masalah, kelihatannya juga akan ada suatu pundi-pundi keuangan yang masuk sama kalian. Berhubung kalian muncul dead, yaitu tadi adanya suatu perubahan ini bisa buruk bisa baik loh ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, biar tidak bingung saya juga penasaran. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi untuk ketiganya. Ya, untuk Sagittarius, apakah nasib baik berpihak di asmara kalian? Di sini untuk Sagittarius kelihatannya terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja itu akan baik, adanya suatu perubahan, bisa saja ini kurang diuntungkan ya. Mungkin masih ada beberapa konflik yang harus kalian selesaikan. Jadi bisa dikatakan di 3 hari ke depan bisa baik, bisa buruk ya. 50%, 50%. Meskipun demikian saya selalu sering mengatakan ya semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Kuncinya di situ ya. Oke lanjut, di pekerjaan. Apakah Sagittarius akan menemukan sebuah kepositifan? Ini bisa saja ya, 50%, 50% juga. Bisa saja kalian akan menemukan sebuah harapan ya, pencapaian target asalkan tetap adanya suatu perjuangan ya. Itu ya bisa akan terjadi. Dan yang 50% lagi kelihatannya masih belum bisa. Jadi masih artinya masih sebatas angan-angan ya, masih sebatas lamunan. Karena memang ada suatu apa ya, ketertutupan, ketertembakan energi di sini sobat. Jadi yang 50% kelihatannya akan sulit. Nah, ya, seperti itu ya. Masalah keuangan. Nah, di sini juga hampir sama ya di sini. Ini terdeteksi kalau saya sih apa ya bisa dikatakan 50-50 gitu loh ya. Bisa juga hal baik, tiba-tiba kejutan baik ya, tanpa tidak diduga itu akan menghantam kalian kerezekian. Ya. Lebih-lebih masalah apa ya? Istilahnya itu mungkin ya apa uang kaget lah bisa saja seperti itu ya. Nah, bisa saja ini hal buruk gitu loh. Justru malah kalian akan dirugikan. Kalian justru akan mengeluarkan keuangan ya mungkin ada masalah apa sehingga mau nggak mau simpanan kalian harus keluar gitu loh dengan kesalahan itu. Nah, maksud saya kesalahan itu ya tidak kalian sengaja gitu loh. Makanya itu reaksi dari energi yang benar-benar merugikan kita yaitu ada suatu tembakan black magic ya penutupan aura sehingga membuat kacau gitu loh ya Pak. Membuat apa ya? Membuat berantakan keuangan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap kalian harus menyikapi ya untuk sobat Sagittarius, sikapi masalah tersebut ya. Gitu loh. Karena saya menangkap kalian tertembak di faktor keuangan sama di faktor pekerjaan. Jangan sampai itu merambat sama yang lain. Ya, kalau bisa ya segera dinetral ya cari orang-orang di bidangnya. Nah, kan seperti itu ya. Oke, untuk sobat Sagittarius ya, ini memang energinya cukup berat ya. Ini benar saya rasakan cukup berat ya untuk kalian ya. Apa khususnya di faktor apa ya? Di faktor asmara sama di faktor eh, keuangan. Meskipun saya tadi menangkap kalian juga tertembak di faktor pekerjaan. Cuman ini lebih berat di apa? Keuangan sama di asmara. Nah, sekali lagi semoga saja masalah kerezekian itu yang 50% ya tiba-tiba ada perubahan baik itu mengena sama kalian. Itu harapan saya. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, ya semoga manfaat, semoga kalian bisa menelaah, bisa memahami, bisa menangkap apa yang sudah saya informasikan. Sekali lagi, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat karena pada dasarnya nanti ujung-ujungnya toh ya kalian sendiri yang menyikapi yang menilai dan yang merasakan apa yang sudah saya informasikan apakah resonant atau tidak kan saya kembalikan sama kalian
Kalian mau percaya monggo, nggak percaya juga nggak masalah, kan seperti itu. Ini di akhir segmen ya, sering saya mengatakan ketika kalian datang masalah, apalagi itu sudah tidak logika, banyak keganjilan, ya tidak ada salahnya sobat. Ya, kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan bisa lancar. Nah, kan seperti itu sobat ya, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi untuk sahabat Sagitarius tetap semangat. Sekali lagi saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.